warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zahwa Nur Fitriani Salsabila dengan NIM 859908562. Di sini saya akan mempraktikkan tugas tutorial kedua dalam mata kuliah pembelajaran tematik terintegrasi di SD. Selamat menyaksikan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Sehat, Bu? Ya, alhamdulillah, semoga kita selalu diberi kesehatan ya. Ya, sebelum belajar, mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita di hari ini bisa berjalan dengan lancar dan bermanfaat. Ya, silakan ketua kelasnya bisa dipimpin. Hakim, silakan. Ibu minta kalian untuk berdiri sebentar ya. Kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai bentuk rasa nasionalisme ya kita kepada tanah air. Ya, silakan berdiri tegak semuanya. Sebentar ya, Ibu kita instrumennya terlebih dahulu.
masing-masing ya. Silakan dikeluarkan buku tulisnya, kemudian pensilnya dikeluarkan. Selain alat tulis disimpan dulu ya. Ya, dikeluarkan dulu. Hafiz, ya ayo Hafiz, silakan keluarkan buku tulisnya. Sudah siap di atas meja semua alat tulisnya? Baik. Hari ini anak-anak kita akan belajar tentang cahaya dan sifat-sifatnya ya. Kita akan belajar cahaya dan sifat-sifatnya. Tapi sebelum kita masuk ke materi pembelajaran, Ibu mau tanya ke kalian dulu nih ya. Coba sekarang Ibu mau tanya, pernahkah kalian berada di ruangan yang gelap? Misalnya ketika mati lampu, di sini pernah mengalami mati lampu nggak? Pasti semuanya pernah mengalami mati lampu ya. Terus ketika mati lampu itu kan kondisinya gelap. Apakah kalian bisa melihat benda-benda di sekitar? Ya, karena semuanya gelap. Terus supaya kita bisa melihat itu supaya terang, biasanya kita menggunakan lampu lilin ya, itu ya. Lampu apa? Lampu senter maksudnya ya. Oke. Kemudian kalau misalnya ketika kondisi ruangan kita terang, kita bisa melihat benda-benda di sekitar nggak? Bisa. Ya seperti saat ini ya, kondisinya terang, kita bisa melihat benda-benda di sekitar kita. Ada meja, kursi ya. Nah, jadi ternyata cahaya suatu benda yang terang itu bisa kita lihat karena adanya apa? Adanya cahaya. Oke, baik. Ya, jadi kita hari ini akan membahas tentang cahaya dan sifat-sifat cahaya. Kemudian nanti kita juga bakal nonton video. Kemudian kita bakal melakukan percobaan dan bernyanyi bersama juga. Kira-kira seru nggak? Siap belajar sekarang? Siap ya. Kemudian tujuan pembelajaran yang akan kita capai di hari ini yaitu yang pertama, peserta didik memahami pengertian cahaya. Kemudian kedua, peserta didik dapat menjelaskan sifat-sifat cahaya. Misalnya merambat lurus, kemudian dipantulkan, dibiaskan, menembus benda bening dan diuraikan. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat menemukan informasi dalam teks non-fiksi tentang cahaya. Terakhir, peserta didik mampu menunjukkan sikap, mampu menyanyikan lagu bertema cahaya dengan ekspresi dan irama yang benar. Oke, sekarang mari kita nonton bersama ya video pembelajaran tentang cahaya dan sifat-sifatnya. Di video pembelajaran kali ini kita akan mempelajari mengenai cahaya. Di sini kita akan mempelajari apa itu cahaya dan apa saja sifat-sifat dari cahaya. Bisa kalian catat di buku Pernahkah kalian pergi ke ruangan gelap? Saat berada di kondisi gelap, bisakah kalian melihat benda-benda di sekitar? Lalu bagaimana yang terjadi saat ruangan tersebut terang? Bisakah kalian melihat benda yang ada di sekitar? Kita dapat melihat suatu benda di tempat yang terang karena adanya cahaya. Nah, apa sih itu cahaya? Cahaya adalah salah satu dari gelombang elektromagnetik yang dapat ditangkap oleh mata dan memiliki sifat-sifat tertentu sehingga menyebabkan kita dapat melihat berbagai benda serta keindahan alam yang beraneka warna.
Semua cahaya berasal dari sumber cahaya. Semua benda yang dapat memancarkan cahaya disebut dengan sumber cahaya. Cahaya memiliki sifat-sifat tertentu yang banyak bermanfaat bagi kehidupan. Sifat-sifat cahaya diantaranya adalah: pertama, cahaya merambat lurus. Kedua, cahaya mampu menembus benda bening. Ketiga, cahaya dapat dipantulkan. Keempat, cahaya dapat dibiaskan. Dan kelima, cahaya dapat diuraikan. Sekarang mari kita bahas satu persatu. Sifat cahaya yang pertama adalah cahaya dapat merambat lurus. Cahaya akan merambat lurus jika melewati satu medium perantara. Misalnya pada saat kita menyalakan lampu senter, maka lampu senter tersebut akan mengarah lurus. Sifat cahaya yang selalu merambat lurus ini dimanfaatkan manusia pada pembuatan lampu senter dan lampu kendaraan bermotor. Sifat cahaya yang kedua adalah cahaya mampu menembus benda bening. Contoh benda bening adalah kaca, nika, plastik bening, dan air jernih. Sifat cahaya selanjutnya adalah cahaya dapat dipantulkan. Pemantulan cahaya dibedakan menjadi dua, yaitu pemantulan baur dan pemantulan teratur. Pemantulan baur biasa disebut juga pemantulan difus atau pemantulan tidak teratur. Pemantulan baur terjadi apabila cahaya mengenai permukaan yang kasar atau tidak rata, sehingga sinar pantul arahnya tidak beraturan. Contohnya adalah pemantulan cahaya pada pohon dan batu. Pemantulan teratur terjadi jika cahaya mengenai permukaan yang rata, licin, dan mengkilat, sehingga arah sinar pantul teratur. Permukaan yang mempunyai sifat pantulan teratur contohnya adalah cermin. Kita dapat melihat tubuh kita di cermin karena adanya pemantulan yang teratur oleh bidang cermin. Dalam pemantulan berlaku hukum-hukum sebagai berikut. Yang pertama, sudut datang sama dengan sudut pantul. Yang kedua, sinar datang, garis normal, dan sinar pantul terletak pada sebuah bidang datar. Sifat cahaya yang keempat adalah cahaya dapat dibiaskan. Pembiasan juga dikatakan pembelokan. Pembiasan cahaya terjadi jika suatu cahaya merambat dari suatu medium menembus ke medium yang lain yang memiliki kerapatan berbeda. Misalnya dari udara ke kaca, atau dari air ke udara, maupun dari air ke udara. Contoh dari pembiasan adalah saat kita melihat kolam berisi air. Yang kita nampak kolam tersebut dangkal, namun pada aslinya sangat dalam. Contoh lain adalah pensil yang dimasukkan ke dalam gelas berisi air, sehingga pensil tersebut nampak seperti bengkok. Sifat cahaya yang kelima adalah cahaya mampu diuraikan. Istilah lain dari penguraian cahaya adalah dispersi cahaya. Contoh peristiwa dispersi cahaya adalah proses terbentuknya pelangi. Pelangi terdiri dari berbagai macam warna, yaitu magenta, hibinium, merah, ungu, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Sebenarnya warna pelangi berasal dari satu warna saja, yaitu warna putih dari matahari. Namun karena warna matahari tersebut diuraikan oleh titik air hujan, akibatnya cahaya putih diuraikan menjadi berbagai macam warna, sehingga terjadilah warna-warna pelangi. Demikian penjelasan mengenai cahaya dan sifat-sifatnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Oke, itu tadi ya video tentang sifat-sifat cahaya. Bagaimana video, menarik gak? Menarik ya. Oke, sekarang supaya kita tetap fokus, kita tepuk 1 sampai 5 dulu ya. Oke, ayo sekarang berdiri dulu anak-anak. Kita ice speaking lagi ya.
di sini ada air setengah. Kemudian kita masukkan cermin ke dalamnya atau kaca ke dalamnya, tapi setengah saja ya. Jadi cerminnya tidak secara keseluruhan tidak terkena air, hanya sebagian. Kemudian coba dilas. Gendut. Iya, tolong pegang. Pegang
Ya, silakan masing-masing kelompok melakukan percobaan. Gimana proses sifat cahaya yang pembiasan cahaya tadi seperti apa? Apa yang terjadi ketika pensil ataupun pena dimasukkan ke dalam gelas yang berisi air? Kelihatan seperti pena patah ya? Patah disalin. Disalin pensilnya kemudian dituangkan di
Ini tugas individu ya Nak ya, jadi dikerjakannya mandiri. Mandiri sendiri. Tapi kalau nggak bisa, Ya kan tadi kita udah bahas ya Pandu ya. bukannya Ya ini ya. Ini ya. Oh lebih ya. Ini Hafiz. Siapa yang mau makan? Udah semua?
tadi proses pembelajaran video tugas 2 yang telah saya lakukan. Terima kasih.